soul set free, miraculous, the changing one, with me to get free. I see the lily pulls its way up through the stubborn soul. I believe in miracle, for I believe in God. Ku percaya mujizat Tuhan yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, percaya Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, percaya Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama. Shalom sahabat dahsyat, sahabat luar biasa, sahabat yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam acara Penerang Hati yang ditayangkan oleh TV Kesananda Gajayana TV. Sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, saudara, saya jemput, saya ajak satukan hati, satukan pikiran, amat teristimewa, satukan roh saudara. Biarlah sharing firman Tuhan pada malam ini memberkati saudara dan saya, dan tidak diliput oleh kuasa gelap apapun. Terima kasih ya Bapa. Kembali kami mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu yang sudah Engkau limpahkan, yang sudah kami terima sepanjang minggu ini ya Bapa. Baik kesehatan yang luar biasa, berkat-berkat yang melimpah, perlindungan dan pernyataan sepanjang minggu ini Tuhan, boleh kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Engkau saja. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami akan belajar bersama-sama para pemirsa Gajayana TV yang Kau kasih. Tuhan, bukakan, singkapkanlah Tuhan rahasia-rahasia firman-Mu ya Bapa. Kami mohon undang kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu, membuat kami mengerti sampai ke dasar batin kami, bahkan kami mampu melakukan sebagian daripada firman-Mu. Kau pagari kami dengan para malaikat-Mu Tuhan, supaya tidak ada satu ayat pun yang diambil oleh kuasa gelap. Justru ayat demi ayat menguatkan iman kami, memberkati kami semua ya Bapa. Kami akan duduk diam, membuka hati, amat istimewa membuka roh kami hanya untuk firman-Mu saja. Haleluya, amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, malam hari ini sharing firman Tuhan saya beri judul yang terbesar. Ya, sekali lagi judulnya adalah yang terbesar. Yang terbesar diawali dengan kata yang ter. Biasanya saudara-saudara seringkali mendengar ada orang yang terkuat, ada orang yang terhebat, ada orang yang terkaya dan sebagainya. Kata-kata yang ter biasanya disingkat juga yang paling sederhana adalah paling.
paling besar, paling kuat, paling heboh, paling luar biasa, ya. Bulan-bulan yang lalu saya melihat bagaimana tokoh yang terkuat, tokoh yang paling terkenal yaitu Muhammad Ali, ya, meninggal dunia. Bagaimana saya melihat dari media televisi, mereka profesinya begitu luar biasa karena dia memperingati atau melihat bagaimana Muhammad Ali adalah saat itu adalah orang yang terkuat dalam olahraga tinju dan sebagainya. Demikian juga saudara, kalau saudara melihat tayangan demi tayangan, ya, ada yang tercepat, ya, MotoGP dan sebagainya, semua dikatakan yang atau paling hebat. Saudara dikasih Tuhan, ada kata-kata yang terhebat, yang luar biasa, yang terbesar dan paling besar. Saudara, mari saudara saya ajak kita membaca nas firman Allah yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, ya. Aneh saudara, 1 Korintus 13 ayat 13. Angka 13 berjejer 2, saudara, tetapi angka 13 bagi kita, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah kita yang hidup, itu bukan angka sial, tetapi angka 13 angka kemenangan. Saudara, 1 Korintus 13 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yesus berkata sendiri kepada semua murid dan pengikutnya, dikatakan tinggal 3 hal yang terbesar, hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Itu Yesus sendiri yang berkata. Mengapa kasih itu dikatakan yang terbesar? Mari saudara kita baca dengan lengkap. Saudara bisa baca dari ayat yang pertama sampai yang ke-13. Tetapi di sini saudara saya ambil 4 ayat saja, yaitu ayat pertama sampai dengan 4. Mari saudara kita baca bersama-sama. Ayat yang pertama dari 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata semua bahasa manusia. Luar biasa saudara. Bahasa manusia yang ada di dunia ini beribu-ribu bahasa. Ada bahasa daerah, ada bahasa nasional, ada bahasa internasional. Dikatakan di sini, sekalipun aku dapat berkata-kata semua bahasa manusia dan bahkan dikatakan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, saudara dan saya dikasih karunia bernubuat yang hebat. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku sampai dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun itu tidak ada faedahnya bagiku. Apa saudara rahasia dikatakan kasih itu yang paling terbesar? Ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah sangat jelas sekali. Yesus berkata dan menerangkan sangat gamblang sekali. Kalau saudara boleh merenungkan kembali di rumah nanti saudara, ayat 1-13. Berbicara tentang kasih, tentunya saudara tidak asing lagi bagi saudara-saudara, orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang menerima kasih karunia. Saudara tidak asing lagi
berbicara atau tentang kasih, saudara. Mendengar kata-kata kasih tentunya saudara sudah fasih, sudah hafal dan sebagainya, ya. Kasih ini dikatakan ya, ini dan itu, ya. Seperti tadi ayat 3, 4, 5 sampai 8, kasih itu bermacam-macam. Tetapi bagaimanakah saudara dalam realita atau dalam kenyataan kehidupan sehari-hari saudara? Apakah saudara sudah melakukan kasih yang dikatakan oleh Yesus sendiri adalah yang terbesar, ya? Iman, pengharapan, dan kasih, ya. Zaman sekarang ini sedikit sekali kita jumpa namanya kasih. Apa yang ada adalah keegoisan, yang adalah mereka ingin menanya sendiri, ya. Saudara kalau melihat media massa, ya, berita-berita itu, karena apa? Sudah lunturnya kasih, tidak adanya kasih, sehingga mereka saling bertengkar, mereka saling membunuh dan sebagainya, karena kasih sudah tidak ada lagi di dalam setiap kehidupan manusia. Iman yang dikatakan menghasilkan mujizat. Oh, luar biasa, ya. Iman menghasilkan mujizat, pengharapan menghasilkan kekuatan, tetapi kasih menghasilkan kemenangan demi kemenangan. Amin, saudara. Tentunya saudara pasti akan memilih kemenangan, karena menang adalah bisa menghasilkan kekuatan, menang menghasilkan mujizat dan sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, sangat jelas sekali Yesus mengatakan kepada kita bahwa kasihlah yang terbesar. Saudara punya iman yang hebat, ya. Iman yang hebat, saudara, ada banyak sekali tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Yang terkenal adalah Abraham, ya. Adalah bapak segala orang beriman. Ya, disebutkan adalah bapak yang mempunyai iman yang dahsyat, iman luar biasa. Sekalipun dapat memindahkan gunung, saudara, itu adalah iman. Iman menghasilkan sebuah mujizat. Ya, setiap saudara punya iman, punya percaya, punya keyakinan, pasti menghasilkan sebuah mujizat. Pengharapan juga, ya, menghasilkan apa? Kekuatan. Contohnya saudara, Hana, ketika dia terus berharap kepada Tuhan untuk mempunyai seorang anak, dia tidak jemu-jemu, ya, dikatakan oleh Nabi Elia, mereka berdoa seperti orang gila dan sebagainya, tetapi dia punya pengharapan yang luar biasa. Hana mempunyai sebuah kekuatan dan endingnya dia bisa melahirkan anak yang diberi nama Samuel. Demikian juga saudara, kita punya kasih, ya, kasih yang luar biasa membuat saudara dan saya dalam kehidupan yang berkemenangan. Saudara yang kasih Tuhan, ada 3 contoh orang yang mempunyai karakter kasih yang luar biasa. Saudara, saya ingatkan kembali, contoh orang pertama adalah Yusuf. Kisah Yusuf ini saudara bisa baca dan renungkan di rumah, yang terdapat di dalam Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai selesai. Saudara, saya akan ceritakan dengan singkat. Yusuf adalah anak kesayangan daripada Yakub. Dia mempunyai 11 saudara-saudara, ya, yang mereka semua iri kepada Yusuf. Tetapi Yusuf punya ciri khas karakter yang luar biasa, yaitu kasih. Ketika dia mengalami proses kehidupan yang begitu lama, kurang lebih 13 tahun, Yusuf diproses oleh Allah sendiri untuk mencapai jenjang yang luar biasa, yaitu orang tangan kedua, tangan kanan pada zaman itu, saudara. Ketika Yusuf dibenci oleh saudaranya, dia dibunuh, ya. Saudara yang lain mengatakan jangan dibunuh, maka dia dilemparkan ke dalam sumur, ya. Setelah dia dilemparkan ke dalam sumur, kisahnya saudara, dia dijual sebagai budak. Setelah dijual sebagai budak, dia difitnah oleh istri Potifar, saudara, dimasukkan ke dalam penjara. Setelah dimasukkan ke dalam penjara, dia ketemu oleh juru makan dan juru minum, juga dilupakan, saudara. Tetapi semuanya itu, saudara, Yusuf tetap mempunyai kasih yang luar biasa. Apa, saudara, endingnya? Ketika di Mesir mengalami sebuah kelaparan yang luar biasa, juga termasuk dampaknya bangsa Israel juga mengalami kelaparan yang luar biasa. Tetapi ketika Yusuf sudah dimuliakan oleh Allah, menjadi orang yang nomor 2 di negeri Mesir tersebut, saudara, maka Yusuf mengundang semua keluarganya, baik ayahnya Yakub bersama saudara-saudara yang lain, ke-11 mereka, saudara-saudara. Ketika saudara saya membaca kisah ini, saya tersentak
saya menjadi sedikit tercengang dan menangis, saudara. Ya, bagaimana Yusuf ya, mestinya secara manusia dia boleh saja membenci, boleh saja ada kepahitan di dalam kehidupannya, tetapi tidak, saudara. Ketika Yusuf sudah diproses begitu panjang, begitu pahit, begitu luar biasa, saudara, tetapi dia masih mempunyai kasih yang luar biasa. Ya, pengampunan yang luar biasa. Bahkan seluruh keluarganya, Yakub dan anak-anaknya, saudara Yusuf juga diselamatkan sebab Yesus masih punya kasih yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, contoh yang kedua juga saya ambil dalam Perjanjian Lama, yaitu Daud, saudara. Daud seringkali dimusuhi. Ya, musuh pertama Daud adalah Saul. Ya, Saul seringkali sudah ditolong oleh Daud. Saul seringkali sudah diselamatkan oleh Daud. Ya, tetapi Saul tetap mencari untuk bagaimana cara membunuh Daud. Tetapi ketika Daud mendengar bahwa Saul menghadapi orang Filistin, ya, Goliat, dia tidak mampu, ya, dia tidak mampu. Tetapi Daud dengan kerendahan hati datang kepada Allah, bertanya kepada Allah, ya, Bapa, apakah saya harus membantu Raja Saul dan sebagainya? Tetapi seizin Allah, maka Daud diizinkan untuk membantu Saul. Demikian juga, saudara, banyak sekali kisah Daud, ya. Saudara bisa baca Perjanjian Lama di Mazmur dan sebagainya, di Raja-Raja. Itu kisah bagaimana Daud seringkali dimusuhi, bukan saja Saul, baik itu teman-temannya, sahabat-sahabatnya, bahkan anaknya sendiri. Seringkali Daud dikejar-kejar, dibunuh dan sebagainya. Tetapi hebatnya, saudara, luar biasa daripada Daud ketika dia mendengar semua musuh-musuhnya dalam keadaan bahaya, semua musuh-musuhnya dalam keadaan terjepit, bahkan mungkin sudah diserang, diserbu. Tetapi ketika dia mendengar, dia selalu bertanya kepada Allah, Tuhan, apakah aku harus membantu mereka? Tetapi Allah kita itu Allah yang luar biasa, Allah yang kasih, saudara. Allah mengizinkan Daud untuk membantu musuh-musuhnya. Secara manusia, kebetulan, saudara, Saul seringkali ingin membunuh Daud. Ketika Saul menghadapi orang Filistin, mestinya secara manusia nyukurno, saudara, kapok. Kemarin kamu musuhi aku, mau membunuh aku, sekarang kamu terjepit. Enggak, saudara. Daud punya hati yang luar biasa. Daud punya hati, punya kasih yang luar biasa, ya. Meskipun ya mereka dibenci, mereka mau dibunuh, Daud mau dibunuh, tetapi terus kasih itu ada di dalam kehidupan Daud. Inilah yang luar biasa, saudara. Saudara apalagi disebut sebagai anak-anak Allah, orang-orang yang terima kasih karunia. Sudah sangat jelas Yusuf dan Daud punya kasih yang luar biasa. Bagaimana, saudara, sekarang, ya, yang kita hadapi realita hidup ini, saudara, mungkin menghadapi kekerasan, menghadapi suatu permusuhan, mungkin, saudara, ada orang yang mau membunuh saudara dan sebagainya. Apakah saudara dan saya masih tetap mempunyai sebuah kasih? Contoh yang terakhir, saudara, yaitu kasih itu sendiri, Yesus Kristus, ya. Kasih adalah Yesus Kristus sendiri, kasih yang sempurna, kasih yang abadi, ya. Sejak kecil, saudara, Yesus selalu mengeluarkan kasih, saudara. Ya, kemarin saya sempat diputarkan sebuah video oleh anak saya yang berjudul The Young Messiah. Saya menangis, saudara. Saya menangis bahwa memang kisah ini tidak ditulis di dalam Alkitab, tetapi saya yakin dengan iman saya sendiri. Saya yakin film ini, ya, kalau saudara bisa tonton mungkin di YouTube atau ya, lihat Google, saya kurang tahu, anak saya yang putarkan, ya. Judulnya The Young Messiah, ya. Sejak kecil Yesus sudah memberikan kasih, ya. Yang pertama, saudara, dalam film itu saya melihat, ya, bahwa ada burung yang sudah mati di laut, ya. Ketika dia burung tersebut dipegang oleh Yesus kecil tadi, ya, di pangkuan di dalam
kedua belah telapak tangannya, maka dengan doa dan hembusan nafas Yesus, maka burung itu sudah hidup kembali. Demikian juga ketika Yesus yang masih kecil, ya ini tidak ada ceritanya di Alkitab, tetapi ini film saudara, tetapi saya yakin itu juga terjadi ya. Ketika Yesus masih kecil, seringkali dimusuhi oleh sebaya, teman-teman sebayanya. Bahkan ada di situ, film di situ, ada anak kecil sebaya yang tadi dibisiki oleh kuasa gelap untuk mencelakai Yesus, ya saudara. Tetapi ya karena Yesus adalah Tuhan kita yang luar biasa, maka si teman tadi akhirnya jatuh sendiri, ya, jatuh dan mati. Tetapi Yesus punya kasih yang luar biasa. Dia lari dengan kencang untuk menolong temannya yang jatuh tadi dan mengembuskan napas terakhir. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus kecil tadi datang untuk berdoa kepadanya, maka hiduplah. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, di situ film itu sampai saya menangis saudara, bahwa Allah kita yang kita sembah, Allah kita yang luar biasa, sejak kecil sudah memberikan kasih, kasih, dan kasih saudara. Oleh sebab itu malam ini saudara, saya ajak, yang terbesar adalah kasih. Ya, saudara punya iman hebat sehebat Abraham. Bahkan mungkin kalau saudara menilai sendiri lebih hebat dari Abraham, boleh saja iman yang hebat. Saudara mungkin punya pengharapan yang luar biasa. Saudara, tetapi tanpa kasih dikatakan nol. Ya, Yesus mengatakan yang terbesar adalah kasih. Oleh sebab itu saudara, saya himbau pada malam hari ini dan berita baiknya, berikanlah kasih kepada mereka yang percaya kepada Tuhan, kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Tunjukkanlah bahwa saudara dan saya adalah orang yang menerima kasih karunia, mempunyai karakter kasih seperti Yesus. Saudara, tidak saya panjang lebarkan karena waktu yang singkat. Oleh sebab itu saudara, malam hari ini saudara saya ajak, tampilkan karakter saudara sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Mari saudara, saya jemput kembali, kita bersama-sama satukan hati, biarlah firman Tuhan yang sangat pendek ini memberkati saudara dan saya. Terima kasih ya Bapa, kembali kami mengucap syukur atas kemurahan dan kebaikan kasih karunia-Mu yang luar biasa, yang Kau telah merelakan tubuh dan darah-Mu Tuhan tercucur di atas kayu salib, hanya karena Engkau mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih pengorbanan di atas kayu salib-Mu ya Bapa. Tuhan, berikanlah sebagian roh dari kasih-Mu untuk kehidupan kami ya Bapa. Juga para pemirsa Gajah Yana TV yang Kau kasih. Biarlah Tuhan ada di dalam kehidupan kami karakter yang kuat, yaitu kasih yang datangnya daripada Engkau. Tuhan, seringkali kami antara pelayan-pelayan, antara sahabat kami, seringkali kami sudah hambar. Oleh sebab itu, Roh Kudus, datanglah bantu kami membawa kasih itu, supaya kami boleh menjadi terang dan orang-orang lain boleh melihat dalam kehidupan kami ada kasih Kristus yang luar biasa. Bapa yang di surga, malam hari ini tiliklah satu persatu para pemirsa Gajah Yana TV yang Kau kasih dengan belas kasihan-Mu ya Bapa. Mungkin pada malam ini ada yang sakit, penyakit apapun, yang ringan, berat, sampai mungkin dokter memvonis tidak ada obatnya lagi, menunggu waktu, menunggu ajalnya. Karena Engkau mengasihi kami, kami yakin dengan iman, malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit apapun. Demikian juga yang hidupnya pada hari ini Tuhan, kekurangan dalam ekonomi, keuangan, Tuhan berkatilah mereka semua dengan kelimpahan demi kelimpahan ya Bapa, supaya nama Engkau saja dipermuliakan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa, tak lupa kami berdoa buat bangsa Indonesia yang kami cintai, dari yang tertinggi Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, sampai terendah RT RW, semuanya Tuhan, berikanlah kasih, berikanlah hikmat, akal budi, kesehatan, supaya membawa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi, lebih berbahagia lagi ya Bapa. Khususnya Kota Malang, Wali Kota, Bupati, semuanya Tuhan berikan kesehatan, berikan apa yang mereka kerjakan,
mereka dapat berhasil semuanya ya Bapa. Terima kasih, tak lupa kami berdoa buat pemilik Gajah Yana TV bersama kru dan timnya. Tuhan berikanlah kesehatan, apapun yang dikerjakanlah, buatlah berhasil ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi pada malam hari ini, turunkanlah berkat kasih karunia-Mu yang luar biasa, yang dahsyat itu kepada seluruh para pemirsa Gajah Yana TV yang Engkau kasih mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mengucap syukur dan sudah menerima berkat itu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa dalam minggu berikutnya dalam acara Penerang Hati yang ditayangkan oleh TV kesayangan Anda, Gajah Yana TV. Tuhan Yesus memberkati.